Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah tabaraka wa ta'ala. Allahumma shalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Gunung Sarihinda, yang semoga Allah senantiasa mencurahi kita dengan segala lapis keberkahannya. Sebagai pembuka, izinkan saya mengajukan sebuah kalimat tanya. Kira-kira penyakit apa biasanya terjadi di bulan Ramadan? Kira-kira penyakit apa? Ya? Malas ya? Kenapa Pak malas? Kenapa? Ya, jamaah Masjid Gunung Sarihinda sudah cerdas menjawabnya ya. Karena yang bertanya bukan dokter, maka jawabannya pasti bukan terkait medis. Hadirin, jika kita melihat pesan-pesan Allah pada ayat-ayat Ramadan, pada ayat Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 dan 187, kita akan menemukan sebuah pesan yang mendalam di 3 ayat di awal, 183, 184, 185. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menyampaikan rentetan ayat Al-Baqarah itu berada di 3 ayat ini saja, 183, 184, 185. Nah, yang ini kami sampaikan, ternyata ada satu pesan yang terkadang kita lupakan pada 3 ayat ini. Pesan itu cuma satu kata, kemudahan di bulan Ramadan untuk lebih taat dan beribadah kepada Allah. Kemudahan di bulan Ramadan untuk kita bisa lebih taat dan lebih menikmati beribadah kepada Allah. Underline-nya adalah kata mudah. Coba kita perhatikan di kalimat as-syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya, Bapak Ibu tentunya bisa menjawab karena melihat wajah panjenengan. Panjenengan ini pemain profesional di bulan Ramadan. Ya, sudah berapa kali Pak ketemu bulan Ramadan selama hidup? Sudah berapa kali Pak? Ya, pertanyaan lain itu berapa umurnya panjenengan? Ya, anggap saja 40 lah atau 50. Ya 50 lah kita kali. 50 kali 30. 30-nya mana? Hari-hari di bulan Ramadan itu 30 hari. Berarti 50 kali 30 1.500. Berarti kalau ada pemain yang sudah bertanding sebanyak 1.500 pertandingan, maka kita sebut dia pemain profesional. Seperti itu Bapak Ibu. Cuma pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita memahami di antara banyak pesan-pesan Allah di ayat Ramadan itu ada satu pesan yang kita itu terkadang tidak memahaminya? Apa? Ya ini tadi. Kata asyam itu bukan hanya diartikan secara terjemahan itu memang benar puasa, tapi lebih dalam lagi pesannya itu adalah puasa yang memberikan fasilitas kita mudah untuk melakukan ketaatan. Karena tidak ada pada kata puasa-puasa yang lain, hanya di bulan Ramadan. Maka kenapa kalau kita temukan maknanya diterjemahkan puasa, tapi diksi yang dipakai adalah asyam, yaitu puasa. Padahal dalam bahasa Arab kata puasa adalah yang lain, namanya shaum. Apa bedanya? Kalau shaum itu puasa yang masih general, masih umum. Tapi kalau siang itu Ramadan. Dan kita tahu banyak puasa yang kita lakukan dalam koridor kita sebagai muslim. Apalagi umat-umat yang lain juga banyak puasanya, tapi hanya khusus spesial asyam, yaitu Ramadan, itu lebih berbeda ketimbang shaum. Maka boleh saya katakan shaum itu umum. Di dalam keumuman itu ada kekhususan namanya siam. Maka setiap yang shaum belum tentu siam, tapi setiap yang siam pasti shaum. Banyak macam puasa, tapi hanya Ramadan yang spesial. Dan spesialnya apa? Kemudahan. Maka kita temukan banyak fenomena dan realita yang menunjukkan tentang Ramadan ini memang membuat kita itu mudah melakukan ketaatan. Tanggal 27 Februari kemarin masjid belum ramai Pak. Tapi ketika masuk tanggal 28 Februari malam hari masjid ramai. Tahu kenapa? Karena sudah masuk
kita untuk beribadah. Bapak dan Ibu, insya Allah sanggup puasa Ramadan 30 hari berturut-turut? Sanggup. Sanggup puasa 30 hari berturut-turut di luar Ramadan? Nah, mulai mikir Pak ya. Mulai mikir. Gak usah jauh-jauh lah 30 hari berturut-turut di luar Ramadan. Bagaimana kabarnya? Mana yang lebih mudah? Puasa Ramadan 30 hari dengan puasa Syawal 6 hari. Mana yang lebih mudah? Padahal secara logika 30 sama 6 susah yang mana? 30. Tapi kenapa kita mudah mempraktekkan? Mungkin jawaban kita karena Ramadan sudah terkondisikan semuanya puasa. Iya, itu memang argumentasi logika kita. Tapi Allah tetap memberikan sebuah pesan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kata iman itulah yang membuat kita tergerak untuk melakukan ketaatan. Maka siamnya itu memberikan kita kemudahan. Maaf, Bapak Ibu yang berumur, misal tanggal 1 berangkat dari Surabaya sampai di Madinah tanggal 2. Pertanyaan saya, sesampai di kota Madinah, berapa jam sebelum adzan subuh berkumandang Bapak berangkat ke masjid? Yang pertama, berapa jam sebelum adzan subuh berkumandang Bapak berangkat ke masjid? Minimal 2. Lalu kemudian pulang ke Surabaya Pak, sehari setelahnya, berapa jam berangkat ke masjid sebelum adzan subuh saat di Surabaya? Kapan Pak? Kenapa hanya beda sehari tiba-tiba langsung berubah aktivitas ibadah kita? Beberapa hari yang lalu kami pulang umroh. Kami membawa salah satu jamaah dari perusahaan yang ngasih door prize hadiah kepada karyawannya. Dan menariknya yang dapat ini anak OB, office boy. Gak kepikiran dia itu untuk umroh, tapi kemudian Allah panggil melalui hadiah itu. Sehingga kita sampailah kami di Madinah. Lalu dia nanya, Pak Ustaz, kita berangkat jam berapa ke Masjid Nabawi untuk subuh? Dia terserah masnya mau jam berapa. Pikiran dia, dikiranya jadwalnya subuh sama dengan jadwal Jakarta jam 4. Tapi yang menarik ucapan dia, gimana Pak Ustaz kalau kita berangkat jam 3? Saya bilang, oke, kita berangkat jam 3 besok. Kita lihat semangatnya. Dia berpikiran jam 4 subuh sama dengan jadwal Jakarta. Dia meniatkan berangkat jam 3, berarti berapa jam? 1 jam sebelumnya. Padahal azan subuh berkumandang di Masjid Nabawi setengah 6. Berarti dulu berapa jam Pak? Banyak kisah kami dengan dia waktu itu. Sambil dia nunggu, Ustaz ini azan ya? Kan azannya 2 kali. Ini azan ya? Itu kan 1 jam sebelumnya azan. Azan pertama. Ini azan subuh Pak Ustaz. Insya Allah. Ternyata dia semangat menikmati doa-doa di antara azan sama iqamah. Ternyata iqamahnya kata dia lama Pak Ustaz di sini iqamahnya. Dia mau dimaklumi. Anak muda yang dapat hadiah umroh tapi belum banyak paham tentang keilmuannya. Bapak dan Ibu, kenapa kok tiba-tiba di kota Nabi di Madinah Al-Munawwarah niatan kita untuk beribadah kok mudah saja, termotivasi. Tiada lain adalah karena di situ lokasinya penuh dengan keberkahan. Nah, kita di sini waktunya yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Coba saya tanya, Bapak dan Ibu, ini bulan apa? Ramadan. Kenapa hanya di bulan Ramadan ketika kalimat ini diajukan? Bulan apa ini? Bapak Ibu langsung menjawab dengan kalender Hijriah. Tapi ketika kalimat ini ditanyakan di luar Ramadan, bulan apa ini Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti otomatis menjawab dengan kalender Masehi. Tapi kenapa di bulan Ramadan kita nggak jawab Maret, nggak jawab April, tapi langsung Ramadan? Kita tergerak, termotivasi. Coba kita lihat ayat yang berikutnya 184. Kenapa diawali dengan ayat ma'dudah? Dalam bahasa Arab, hadirin jamaah sekalian, ini saya singkat adalah jamak qillah. Dalam bahasa Arab, jamak itu dibagi menjadi 2. Ada jamak qillah sama jamak kasrah. Jamak qillah itu 3 sampai 10. Jamak kasrah itu 10 sampai ada 3. Dan menariknya ayat ini menggunakan sebuah terjemahan, yaitu beberapa hari. Pertanyaan saya, kalau beberapa hari, ini jamak yang menunjukkan banyak atau jamak yang menunjukkan sedikit? Beberapa. Jamak yang sedikit atau jamak yang hubungannya tak terhingga?
terjadi perbedaan pendapat. Kalau beberapa menunjukkan jamaah yang sedikit, kalau tertinggal atau banyaknya luar biasa. Nah, pertanyaannya kenapa untuk ayat Ramadan 184 berbicara ayat ma'dudat menggunakan jamaah kilah? Seakan-akan Allah mengatakan Ramadan itu jumlahnya 30 hari atau 29. Tapi kenapa kok Allah mengatakan dengan jamaah kilah? Seakan-akan Allah mengatakan, wahai hambaku, Ramadan itu memang 29 atau 30 hari, tapi rasanya itu kalau nggak 10 hari, 9 hari, 8 hari, 7 hari. Dan ini kan realitanya kita temukan. Ini hari berapa Pak? Rasanya berapa hari kita sudah Ramadan? Harus kita akui beberapa hari. Dan inilah suasana vibes kata anak muda yang dibuat sama Allah. Memang kita tidak melihat secara langsung, tapi kita bisa merasakan kemudahan itu. Tapi tolong, kalau ini sudah muda, penyakitnya cuma satu. Benar kata Bapak tadi. Kalau sudah muda, penyakit kemudahan itu mudahkan. Kemudahan itu penyakitnya adalah mudah-mudahkan. Lihat ayat 185-nya tentang Ramadan dengan Al-Quran. Ada kalimat di tengah-tengahnya Allah tegaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan. Cuma sekali lagi penyakit kalau sudah dapat kemudahan, memudahkan. Suatu saat Mu'adz bin Jabal sedang menemani Rasulullah mengendarai keledainya. Lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah memanggil Mu'adz. Ya Mu'adz, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah, diulangi 3 kali. Lalu Rasulullah kemudian mengabarkan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, man yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan fi qalbihi arhamallahu 'alanna. Barang siapa yang bersyahadat maka dia masuk surga. Maka Mu'adz dengan gembiranya menyampaikan, ya Rasulullah, absyiru, aku bahagia dengan sabda engkau ini. Boleh enggak aku beritahukan sahabat-sahabat yang lain? Apa kata Rasulullah? Tidak yattaqilu, jangan, nanti mereka malas beribadah. Kenapa? Karena hanya bermodal syahadat masuk surga. Hadis ini kalau bisa pahami pesannya Pak sama anak-anak muda, bahaya. Kalau bahasanya zaman sekarang kan syahadat itu login. Kalau sudah login maka masuk surga. Maka nanti kalimat yang seperti ini bahaya kalau hanya dipahami secara tekstual, literal sama anak-anak muda. Mas, sholat yuk. Bapak mengajak anak muda. Lalu dia sama anak muda, ngapain sholat Pak? Ya supaya dapat pahala. Kalau dapat pahala ngapain? Masuk surga. Maaf Pak, saya mengikuti sabda Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah SAW. Barang siapa yang login masuk surga. Maka kita temukan di bulan Ramadan, meskipun saya tidak mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini maudhu, saya hanya mengikuti pendapat hadis ini adalah dhaif. Apa itu? An-naim shahim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tapi maaf, hadis ini belum selesai, masih dilanjutkan lagi Pak. Wa amalun mudha'afan, dan setiap melakukan amal-amal sholih maka akan dilipat gandakan. Wa dzanbuhu maghfuran, dan segala dosa-dosanya diampuni. Ada kurang lebih 6 poin setelahnya, dan semuanya 6 poin itu kaitannya ada dengan hadis yang lain. Maka kenapa saya mengatakan ini bukan hadis palsu, ini adalah hadis dhaif. Saya mengikuti pendapat itu. Hadirin yang masih sekalian. Tapi memang akhirnya yang menjadi masalah adalah kalau ini kemudian dipahami secara tekstual, itu yang bahaya. Apa itu? Seorang muda dibangunkan oleh gurunya. Mas, bangun. Ngapain Pak Ustaz? Sholat duhur. Sholat duhur itu apa Pak Ustaz? Ibadah. Maaf Pak Ustaz, saya sedang beribadah. Guru itu namanya Yusuf Mahadi. Jadi ini pengalaman saya bangunkan murid saya waktu Ramadan sekali, ternyata jawabannya seperti itu. Mohon maaf Pak Ustaz, saya juga sedang beribadah. Tolong jangan ganggu orang yang beribadah. Wah, ini masalah. Bahkan saya masih ingat logikanya anak muda itu. Coba
sholat. Saya jawab, wajib mas. Kok bisa wajib Pak Ustaz? Ya saya berdakwah kepada dia, saya menasihati dia untuk sholat. Enggak Pak Ustaz, salah Pak Ustaz. Coba kalimatnya Pak Ustaz, menyuruh orang sholat. Masa orang sholat disuruh-suruh? Saya pikir-pikir, ya benar juga ya. Orang sholat kok disuruh kan menyuruh orang sholat. Kalau orang lagi sholat Pak disuruh, apa hukumnya? Itu logikanya. Nah, oleh karenanya saya sampaikan pesan terakhirnya adalah kalau ingin kita mendapati sebuah nilai dari sebuah ayat-ayat Allah, jangan berarti hanya terjemahan, tapi peras itu menjadi sebuah pesan. Dengan pesan itu, insya Allah kita akan bisa menikmati apa yang telah Allah sampaikan. Maka masih ingat analoginya Bapak dan Ibu sekalian, jika kalimat diucapkan tapi kemudian tidak dipahami pesannya, maka orang yang mengucapkan akan merasa kesal, merasa jengkel dengan sosok yang dia sampaikan tapi tidak dipahami pesannya. Ibu-ibu, apa yang ibu-ibu rasakan jika kalimat yang ibu ucapkan tidak dipahami oleh suami? Saya yakin ibu pasti akan KZL, kesel. Oh iya, ibu bilang sama bapak, Pak, aku lagi masak, tolong lihatkan halaman depan, tadi malam kayaknya hujan. Apa Pak pesannya Pak? Tolong lihatkan halaman depan, kayaknya tadi malam hujan. Apa pesannya Pak? Sebenarnya pesannya apa? Ya, bersihkan. Tapi karena suami hanya menangkap kalimat secara tekstual, lihatkan, maka apa yang dilakukan suami? Cuma lihat. Oh iya Bu, teles. Insya Allah istri kajian. Yang saya khawatirkan, kita ini sudah lama berada di bulan Ramadan, berkali-kali Ramadan selama kita hidup, tapi kita tidak memahami pesan-pesan Allah. Kita hanya berhenti di kalimat terjemah. Tidak salah memang dengan terjemah itu, tapi lebih lagi dengan pesannya. Kenapa saya khawatirkan Allah akan kesel terhadap kita? Karena Allah punya rasa, meskipun rasa Allah berbeda dengan kita. Banyak hadis yang mengatakan Allah marah, Allah merasa tersakiti, Allah bisa tertawa. Itu menandakan Allah punya rasa. Meskipun sekali lagi berbeda dengan rasa kita, maka jaga perasaan Allah. Dan itulah akhlak kita kepada Allah dengan memahami banyaknya pesan-pesan di bulan Ramadan. Kenapa Allah masih pertemukan kita dengan bulan Ramadan? Agar Allah menginginkan kita tiap tahunnya merasakan pesan-pesan yang lain dari ayat-ayat Ramadan. Tidak hanya pesannya untuk individu, tapi pesannya untuk takwa yang ada kebersamaan. Semoga penyakit malas ini akan hilang ketika kita menyadari Allah sudah memberikan kemudahan-kemudahan kita dalam bertakwa kepadanya. Maka yang terakhir, Al-Baqarah 187 ditutup dengan kalimat apa? La'allahum yattaqun. Kenapa menggunakan kata jamak, tidak menggunakan kata tunggal sebagaimana 183? Menunjukkan Ramadan akan menikmati dalam kebersamaan. Mereka bertakwa, bukan kamu bertakwa. Sebagaimana Bapak Ibu, kalau punya baju putih, Bapak jaga bajunya supaya tidak terkena noda. Sebaik-baiknya Bapak menjaga, tapi namanya ada istri di samping, ada anak di samping yang tiba-tiba menumpahkan makanan, tetap baju kita akan terkena noda oleh orang lain. Tapi kalau orang lain semuanya kita bertakwa, insya Allah hidup kita semakin nyaman. Itulah beberapa pesan dari ayat-ayat Ramadan. Semoga Allah mampukan dan Allah mampukan kita untuk bisa menikmati kemudahan ini dengan memperbanyak amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah. Astagfirullah.